Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat kepada semua orang yang sudah belajar bahasa Arab, yang sedang belajar bahasa Arab, dan yang akan belajar bahasa Arab. Apapun pelajaran bahasa Arab yang sedang dipelajari, baik mufradat, shorof, nahwu, uslub, bahkan bagian-bagian ilmu bahasa Arab yang lainnya. Semuanya. Semoga pembelajarannya semakin meningkat, semakin mengasyikan, semakin aplikatif, dan semakin bermanfaat. Ada keuntungan bagi mereka yang belajar bahasa Arab. Khususnya bagi kita yang setiap hari pada setiap waktu-waktu tertentu membaca Al-Quran. Maka bagi orang-orang yang sudah belajar bahasa Arab, yang sedang belajar bahasa Arab, dan akan belajar bahasa Arab, mereka akan memiliki kesempatan untuk bisa berdialog dengan Al-Quran. Berbeda dengan mereka yang tidak belajar bahasa Arab. Ada keunggulan yang akan didapatkan oleh mereka yang belajar bahasa Arab ketika membaca Al-Quran. Kalau orang yang tidak memahami bahasa Arab, ketika ia membaca Al-Quran, ia hanya bisa membaca dan membaca tilawah. Misalnya dari surat pertama sampai surat terakhir, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, yang ia lakukan hanya membaca. Mungkin ia membaca dengan pendekatan ilmu tajwid, atau juga menggunakan ilmu tahsin atau qiraat. Tetapi buat mereka yang sudah belajar bahasa Arab dengan kemampuan bahasa Arab yang cukup, maka ketika ia membaca Al-Quran, ia tidak semata-mata membaca mushaf dengan metode tilawah, membaca dari satu ayat ke ayat yang lain, dari awal sampai akhir, dari satu surat pindah ke surat yang lain, dari satu ayat pindah ke ayat yang lain, tetapi dia juga bisa berdialog dengan Al-Quran. Berdialog secara kebahasaan, secara linguistik, dengan ilmu apapun yang sudah ia pelajari, yang sudah ia kuasai. Jika seseorang sudah mengerti banyak mufradat, maka ketika ia membaca Al-Quran, menemukan sebuah ayat yang di dalamnya ada kalimat, ada kata-kata, ada mufradat, maka ketika ia sudah punya hafalan mufradat yang cukup banyak, maka pikirannya akan terajak untuk merenungkan tentang kata yang ada di dalam Al-Quran yang ia baca. Dari segi kosakata, mungkin dari segi makna mufradat yang dia sudah hafal yang ada di dalam Al-Quran. Bagi mereka yang sudah belajar shorof dengan cukup baik, maka ilmu shorof, tasrif yang ia sudah kuasai bisa ia gunakan untuk berdialog dengan Al-Quran
dengan pendekatan shorof. Misalnya, ia bisa mengetahui akar sebuah kata, ia mengetahui jenis sebuah kata, ia mengetahui apakah kata ini isim, fiil, ataukah huruf, dan ia juga tahu perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ia tahu apakah sebuah fiil misalnya bentuknya mujarrad ataukah mazid. Jumlah hurufnya sulasi, 3 huruf, ataukah rubai, 4 huruf. Kemudian, kalau ada fiil, apakah fiil ini membutuhkan objek ataukah tidak? Membutuhkan objek, muta'addi, atau tidak butuh objek, lazim, atau yang lain-lain. Ketika ia menemukan fiil dalam Al-Quran misalnya, kata tanazzala, ia bisa memahami, bisa meneliti, ia bisa mengkaji, apakah tanazzala itu fiil madhi, mudhari', amarkah, atau nahikah? Dan apakah tanazzala itu fiil mujarrad ataukah fiil mazid atau analisa-analisa yang lain. Jadi kalau ia sudah paham ilmu shorof, maka ia bisa memanfaatkan ilmu shorof itu untuk berdialog dengan Al-Quran dengan pendekatan ilmu shorof yang sudah ia pelajari dan ia kuasai. Dan kalau ia sudah mempelajari, memahami, bahkan menguasai ilmu nahwu, maka setiap kali ia membaca sebuah ayat, maka ia akan mencoba berdialog dengan Al-Quran melalui pendekatan ilmu nahwu, kedudukan kata dalam sebuah kalimat, dalam sebuah ayat, dalam sebuah surat, atau dalam surat-surat yang beragam dalam Al-Quran. Sehingga ilmu nahwu dia benar-benar bisa dijadikan alat untuk bisa berdialog dengan Al-Quran dengan pendekatan keilmunahwuan, dengan pendekatan ilmu nahwu. Begitupun mereka yang sudah fokus dengan ilmu tentang uslub, maka ia bisa mendapatkan banyak uslub dalam Al-Quran yang ia bisa pelajari, yang bisa ia simpulkan, dan juga bisa ia praktekkan dalam kalimat-kalimat bahasa Arab yang ia buat dan yang ia tuliskan serta yang ia ucapkan. Maka sekali lagi, ilmu bahasa Arab, apapun ilmu yang sedang dipelajarinya, itu sebenarnya adalah anugerah dan keunggulan bagi mereka, baik ketika membaca Al-Quran maupun ketika membaca hadis, doa-doa, atau teks-teks bahasa Arab yang lain. Oleh karena itu, buat mereka yang sudah belajar bahasa Arab, ini adalah kesempatan untuk terus menjadikannya semakin baik, agar kemampuan kita untuk bisa berdialog dengan Al-Quran terus mengalami peningkatan. Jika semula hanya pendekatan mufradat, kosakata, maka berikutnya naik dengan pendekatan ilmu shorof, naik berikutnya dengan pendekatan ilmu nahwu, dan berikutnya lagi dengan pendekatan uslub. Dan nanti berikutnya pada waktunya bisa dengan balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Dan itu semua jelas akan sangat memberikan makna ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran tidak semata-mata membaca tilawah, membaca dari awal sampai akhir, berulang-ulang, tetapi berinteraksi dengan Al-Quran bisa melakukannya dengan mengajaknya berdialog, dengan dimulai pendekatan linguistik kebahasaan. Mudah-mudahan kita semua semakin meningkat, mudah-mudahan ilmu kita semakin bermanfaat, dan semakin bisa aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.